Selamat siang, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil jurnal kami. Jurnal kami yang berjudul Manajemen Tourism. Abstrak. Wisata budaya diakui sebagai salah satu sumber daya utama yang digunakan untuk menangkal musim di tujuan wisata. Karena sifatnya non-musiman, apalagi menurut stereotip yang diterima secara umum, wisatawan budaya cenderung menua dan oleh karena itu lebih mungkin untuk melakukan perjalanan juga selama musim liburan daripada turis yang lebih muda. Data kami menunjukkan bahwa pariwisata budaya internasional telah meningkat di Italia selama 15 tahun terakhir. Tetapi peningkatan ini telah tidak berkontribusi mengurangi musim. Kami melakukan analisis statistik data dalam upaya untuk mengeksplorasi kemungkinan alasan dibalik temuan yang tidak terduga tersebut. 1. Perkenalan. Di era peningkatan volume wisatawan, salah satu tantangan utama adalah untuk memastikan arus wisatawan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun. Dan di sini pariwisata budaya telah memainkan peran penting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih belum ada konsensus nyata definisi wisata budaya dan wisatawan budaya, secara luas diakui bahwa wisata budaya adalah sumber daya untuk menangkal musim. Yang kedua, profil wisatawan. Profil wisatawan budaya faktor usia. Peneliti ini dilakukan untuk menyelidiki karakteristik utama PT Turis Budaya telah memberikan beberapa taksonomi mengidentifikasi kategori wisata budaya. Pelajaran utama yang dipelajari adalah bahwa partisipasi dalam kegiatan budaya saja mungkin tidak cukup mendokumentasi niat untuk memiliki liburan budaya. Setelah niat diperiksa, perbedaan antara wisatawan budaya dan non-budaya harus dipertimbangkan. Yang ketiga, deskripsi basis data. Didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Bank of Italy sejak tahun 1997, sampel survei pariwisata internasional telah dilakukan oleh Lembaga Moneter Italia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan keduanya dengan penduduk Italia berpergian ke luar negeri dan dengan orang asing berpergian ke Italia. Surveinya dilakukan dengan mengirim kuesioner di lebih dari 60 perbatasan internasional. Wawancara dilakukan pada akhir perjalanan dan sekitar 130.000 pelancong diwawancarai setiap tahun. Yang keempat, analisis statistik. Analisis statistik dari sampel yang dikumpulkan oleh Bank Italia adalah dilakukan dalam tabel berikut. Mean dan varian sampel adalah dilaporkan untuk variabel kontinu dan frekuensi untuk variabel kualitatif. Proporsi dalam sampel yang berada dibandingkan menerapkan skor Z. Uji proporsi untuk variabel kontinu berarti dibandingkan dengan uji T ketika asumsi normalitas diadakan. Jika tidak, dengan uji Wilson dimungkinkan untuk membandingkan median. Menurut sampel yang dikumpulkan oleh Bank Italia, keduanya jumlah pelancong asing dan wisatawan menunjukkan penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2002. Yang kelima ada model regresi logistik berganda. Untuk mengevaluasi perbedaan antara wisatawan budaya dan non-kultural, semua variabel yang dihasilkan signifikan secara statistik. Dalam analisis sebelumnya dimasukkan dalam regresi logistik berganda model. Menggunakan model, kami menyimpulkan variabel mana yang dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memilih antara liburan budaya dan non-budaya. Dengan kata lain, model memungkinkan kita untuk menguraikan karakteristik wisata budaya khas atau non-budaya. Yang keenam ada kesimpulan dan indikasi kebijakan.
Salah satu karakteristik paling umum dari pemerintah pariwisata adalah itu cenderung ke musiman. Meskipun wisatawan budaya dianggap sebagai kunci sumber daya untuk menangkal musim, akan tetapi analisis potensialnya diperlukan. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pelencong asing di Italia menurun pada periode yang dipertimbangkan, pentingnya peran yang dimainkan wisatawan budaya meningkat baik dalam nilai absolut maupun sehubung dengan wisatawan non budaya. Menurut literatur, hasil pertama ini memungkinkan kami menghipnotiskan kemungkinan di perubahan dalam pola musim. Pemerintah pariwisata internasional, efek yang diharapkan diselidiki dengan memperkirakan kemungkinan seseorang wisatawan memilih liburan budaya daripada yang non budaya. Menurut beberapa karakteristik utama, beberapa hasil yang menarik muncul. Itu secara umum penelitian ini mengesahkan kecenderungan wisatawan budaya untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk perjalanan mereka daripada turis non budaya dan untuk bepergian keluar dari musim puncak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal tersebut. Secara umum, penelitian ini menegaskan kecenderungan wisatawan budaya untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk perjalanan mereka daripada turis non-budaya. Tetapi, secara topik budaya yang menua, turis tidak menemukan konfirmasi. Adapun efek pada musiman, pengurangan fenomena yang diharapkan tidak terjadi pada periode dan yang dianalisis. Menurut pendapat kami, mempromosikan wisata budaya tidak cukup menangkal musiman secara efektif. Agar lebih efektif dalam mengubah pola musiman permintaan wisata, pembuat kebijakan harus menargetkan penuaan turis dengan menawarkan liburan budaya yang sesuai dengan selera dan selera mereka kebutuhan. Selain itu, wisatawan budaya asing yang mengunjungi Italia cenderung pilih paket liburan daripada mengatur perjalanan mereka sendiri. Preferensi ini bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi pengambil keputusan siapa ingin menargetkan wisatawan lanjut usia melalui strategi pemasaran yang tepat dilakukan melalui agen perjalanan. Di sisi lain, wisatawan budaya muda harus diberi intensif berpergian lebih banyak selama musim off-peak, khususnya diskon pada hari libur atau liburan Natal. Pada saat yang sama, mereka adalah periode liburan yang disahkan di seluruh dunia. Kekuatan pengeluaran wisatawan muda cenderung rendah. Oleh karena itu, mereka lebih dapat tertarik dengan harga yang lebih rendah yang akan berkurang biaya perjalanan mereka seperti transportasi, akomodasi, dan biaya pada museum. Terima kasih.